Halo semuanya, selamat datang di channel Medo ID. Dan kali ini saya baru habis menyelesaikan satu project untuk kitchen set di daerah Cijantung. Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman perhatiin, mungkin di video nanti kesannya agak terlalu besar ya, tapi sebenarnya dapur ini nggak terlalu besar banget. Saya bikinnya ini panjangnya ini sekitar 2 meter dan untuk kesininya 2 meter. Kita review aja nanti untuk bagian-bagian di dalamnya, fungsi-fungsinya seperti apa, ukuran detailnya seperti apa, dan nanti saya akan jelaskan sedikit untuk dimensi-dimensi di perbagian ambalan atau partisinya. Oke, jadi untuk pertama saya jelaskan dulu, untuk material yang kita gunakan kali ini adalah bahan dasarnya teak block, atau juga ada yang orang sering nyebutnya itu block board. Finishingnya untuk bagian luar ini HPL, untuk bagian dalam kita full melamin. Jadi saya tunjukin sekilas, untuk bagian dalamnya ini memang melamin, tapi untuk di bagian sini, yang untuk bagian terbuka seperti ini, baru kita lapiskan HPL. Ini fungsinya hanya sebagai untuk variasi dan kombinasi aja. Untuk top table-nya di sini kita pakai granit, dan backsplash-nya ini granit tile atau keramik granit. Untuk bagian sink-nya ini kita buatnya undermount, jadi posisinya dia ini ada di dalam. Biasanya kan kadang ada yang buat untuk sink itu adanya menempel di top table, sedangkan ini posisinya ada di bawah top table. Oke, jadi untuk sekilas saya infokan, untuk biasanya standar yang kita buat itu untuk di Indonesia, khususnya pada umumnya untuk perempuan di Indonesia itu standarnya dari bawah sampai ke top table itu tingginya sekitar 80 cm, kurang lebih ya bisa dibikin sekitar 75 atau sampai ke 85 cm standarnya. Tapi kalau misalnya teman-teman ternyata tingginya lebih daripada itu, kita juga bisa tinggikan sekitar 90 cm. Kita lanjutkan untuk bagian backsplash-nya ini, kita buatnya tingginya juga 60 cm dari top table. Balik lagi kalau misalnya ternyata teman-teman kalau tingginya lebih dari standar umum perempuan di Indonesia, bisa juga kita bikin sekitar 80 cm. Kita lanjutkan ke bagian atas. Bagian atas ini kita buatnya dari top table sampai ke backsplash dan langsung kita buat full sampai ke plafon. Cuma perbedaannya kita di sini buat variasi. Untuk bagian level keduanya ini agak sedikit lebar. Jadi kalau misalnya kita buatnya ini rata, itu terkesannya monoton. Oke, kita review sedikit untuk inside-nya. Jadi di bagian kompor ini kita bagi dua, untuk di bagian area tabung gas, dan untuk sebelahnya kita tetap masih bisa manfaatkan untuk penyimpanan tambahan berupa ambalan. Dan di atasnya sudah pasti untuk kompor tanam itu biasanya sudah menjadi standar, karena kalau kompor yang konvensional ada posisi di atas itu kita udah jarang pakai. Di atasnya ini kita buat simetris sejajar dengan cooker hood, dan cooker hoodnya di sini kita juga buatnya menggunakan yang panjangnya sekitar 70 cm agar untuk keseluruhan dari ruangan ini tidak terlalu makan tempat. Dan untuk di bagian sininya ini ada area terbuka untuk kita bisa taruh toples bumbu, dan di sini teman-teman juga mungkin bisa taruh untuk pajangan-pajangan. Oke, untuk di bagian atasnya ini bisa full ambalan, jadi nanti teman-teman bisa taruh peralatan-peralatan bumbu-bumbunya juga. Oh ya, kelewatan, untuk di bagian bawahnya ini di samping kompor kita juga buatkan untuk rak bumbu. Jadi nanti teman-teman mungkin saya contohkan bisa taruh di sini botol-botol kecap gitu seperti itu, ini bisa masuk. Oke, kita lanjut untuk bagian sudutnya. Bagian sudutnya ini memang kita buatnya ini areanya itu ada yang tersembunyi, karena ini konsepnya bukan yang full bukaan atau bukan full opening. Biasanya kalau full opening itu arah pintunya ke sini, dan sebaliknya juga untuk ini membukanya ke arah kiri, jadi nanti dia akan terbuka secara lebar, sedangkan ini enggak. Dan di bawah sink ini kita buat kosong, karena memang untuk area pembersihan atau misalnya perapihan dari si pipa-pipa ini nanti bisa mudah. Kita lanjutkan ke bagian sampingnya. Nah, di sini ada rak piring. Nah, rak piring ini selalu saya sarankan untuk sebelum kita taruh ke raknya, kita usahakan itu sudah bersih dan kering dulu ya. Jadi kita mencegah misalnya nanti ada air menetes ke kabinet, dan itu nanti bisa membuat lapuk. Kita lanjutkan untuk di bagian sampingnya, ini ada tray sendok. Dan di bawahnya kita tetap harus manfaatkan untuk penyimpanan ekstra, karena untuk dapur minimalis seperti ini atau dapur yang kurang besar, kita harus maksimalkan untuk area penyimpanan. Kita lanjutkan untuk bagian atasnya. Di sini kita buatnya full ambalan. Dan di sampingnya kita kasih untuk rak piring stainless.
Oke, jadi untuk di bagian atasnya ini kita bisa taruh piring, dan ini cukup tinggi. Kalau misalnya teman-teman punya piring yang tinggi, bisa disesuaikan aja untuk tinggi dari bagian atas ambalan ini sampai ke dasar itu bisa sekitar 40 cm. Jadi piring yang besar itu bisa kita tumpuk. Dan untuk di bawahnya kita bisa nanti untuk taruh gelas-gelas. Oke, untuk di bagian sudutnya sama seperti di bawah, ini areanya nanti ada yang tertutup. Jadi teman-teman bisa taruh barang-barang mungkin yang tidak terpakai atau jarang diambil, teman-teman bisa taruh di dalam sini. Oke, untuk bagian atas mungkin saya nggak bisa review karena agak tinggi. Kalau misalnya untuk memakai kitchen cabinet yang full sampai plafon seperti ini, ya memang kita harus menggunakan stool atau step stool atau tangga yang sekitar 2 atau 3 step, baru kita bisa ngambil ke atas. Tapi untuk kelebihannya memang full kabinet seperti ini, kita akan punya banyak ruang penyimpanan. Jadi apalagi kalau misalnya di rumah tidak ada gudang atau tidak ada tempat penyimpanan yang cukup, teman-teman bisa taruh di bagian kitchen yang level 2 atau di bagian atas. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin furniture custom di Medo ID, itu memang nanti untuk kitchennya pasti kita akan berikan untuk lampu LED atau lampu downlight seperti ini, dan itu adalah standar dari kita. Jadi tidak ada ekstra tambahan biaya dan lain-lainnya. Untuk mematikannya kita tinggal ada saklar di bawah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton review kitchen set kali ini. Jika memang ini bisa menginspirasi, kalau misalnya untuk teman-teman mau buat custom furniture, khususnya kitchen set, mungkin idenya bisa diambil. Dan kalau misalnya memang teman-teman mau order ke kita, nanti bisa kontak marketing kita di bawah aja. Dukung terus channel untuk semakin berkembang dengan subscribe, dan juga pastikan untuk like video ini agar kita semakin berkembang, dan sampai ketemu di video berikutnya. Ciao.